kembali lagi dengan saya Prita Sari dan rekan saya Bisa Delanhan. Ada yang tahu gak nih kita lagi ada di mana? Kita ada di gedung Nusantara TV. Betul banget, kita hari ini lagi ada di gedung Nusantara TV. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita ditemani oleh Mas Prostio. Oke, boleh Mas Pras sampaikan sedikit perkenalan diri ke teman-teman Mas Pras di Nusantara TV sebagai apa? Saya kurang lebih sebagai operasional Nusantara TV. Oke, baik teman-teman, setelah ini kita akan touring. Ada ruangan-ruangan apa aja sih di Nusantara TV? Teman-teman penasaran? Ayo ikutin keseruan kita. Ayo. Setelah kita tadi room tour ya, Prit, kita bersama Mas Pras tadi ya. Betul banget. Selanjutnya kita akan melakukan sesi wawancara dengan HRD di Nusantara TV ini, Pri. Kalian penasaran kira-kira siapa ya HRD yang akan kita tanya-tanya? Langsung aja kita masuk ke sesi wawancaranya. Let's go! Halo semuanya, perkenalkan di sini kami akan berbincang-bincang ya terkait hubungan industrial dengan Bapak Rudianto. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami bersama saya Prita dan juga rekan saya Bisa Delanhan. Kami dari Universitas Angkutan Tular, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan kali ini sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, kita berada bersama Bapak Rudi. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi berbincang-bincang ini, Pak, Bapak boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, selamat siang. Nama saya tadi sudah disampaikan, Rudianto Sirait. Saya Deputi Direktur HDGA, sertifikasi dan legal di NT Corp, yang salah satu anak perusahaannya adalah Nusantara TV. Jadi kita mencakup banyak, kita handling termasuk fasilitas GA dan perundang-undangan karena legal juga under control kita. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas perkenalan dirinya. Tadi juga Bapak Rudi sudah sampaikan ya, Bapak Rudi di Nusantara TV ini sebagai apa. Dan mungkin Pak, sebelum kita masuk, saya akan menyampaikan dulu tujuan kami melakukan perbincangan ini untuk apa. Jadi kami di sini ingin mengetahui lebih dalam terkait hubungan industrial seperti apa sih yang diterapkan oleh Nusantara TV khususnya kepada para pekerjanya. Mungkin kita bisa langsung saja mulai ke pertanyaan pertama kepada Bang Sabri, silakan. Untuk Bapak tadi Bapak sudah menjelaskan Bapak sebagai Deputi HDGA dan bagian legal. Legal, sertifikasi, dan termasuk GA-nya. Ya. Betul. Kalau boleh kami tahu, Bapak ini udah berapa lama sih menjabat di sini dan kurang lebih job desk itu seperti apa di sini? Ya. Kalau di NT Corp dan TV 3 tahun lah. 3 tahun 2 bulan di sini. Walaupun masa kerja saya ada 31 tahun. Wow. Cukup lama ya, Pak? Iya. Lama sekali ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak sudah sampaikan Bapak sudah 31 tahun nih Pak khususnya berada di industrial yang sama. Nah mungkin kita ke pertanyaan yang dasar ya Pak. Boleh dong Bapak jelaskan ke kami apa sih yang Bapak tahu terkait hubungan industrial ataupun yang mungkin sudah Bapak terapkan nih ketika Bapak bekerja saat ini. Kalau bicara hubungan industrial cukup sederhana, walaupun implementasinya yang harus ketat dilakukan. Konsepnya adalah memanusiakan manusia. Hubungan dua arah terhadap pemberi kerja dan penerima kerja. Karena
hubungan antara perusahaan dengan pekerja itu ada dua. Perusahaan itu memberikan pekerjaan yang pertama, yang kedua memberikan upah atau gaji. Konsepnya itu, duanya dikaitkan dengan konsep manusia. Itu dia. Berarti kalau yang tadi Bapak sampaikan itu sudah diterapkan juga ya Pak di Nusantara TV saat ini. Bagaimana tadi Bapak sampaikan memanusiakan manusia. Ya. Tapi bisa nggak Bapak jelaskan ke kami lebih rinci terkait apa saja sih hak dan kewajiban pekerja yang saat ini diterapkan oleh Nusantara TV? Ya. Kalau ditanya misalnya atau kita ingin tahu apa yang sudah diterapkan. Pertama, kita tahu bahwa tenaga kerja basically kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 dan Cipta Kerja. Walaupun Cipta Kerja nggak semua kita lakukan, masih mengacu kepada undang-undang itu. Yaitu suatu perlakuan baik dari perusahaan ke pekerjanya dan juga pekerja kepada perusahaannya. Namun dalam dunia televisi ataupun multimedia kita harus juga mengacu kepada undang-undang pers. Karena tenaga kerjaan yang umum dengan pers itu walaupun konsepnya sama ada perbedaan yang harus kita sesuaikan gitu ya. Jadi tidak boleh kaku. Ya. Kalau aku mau nanya, kalau menurut Bapak kan tadi Bapak sudah bilang memanusiakan manusia. Tapi apakah sudah se-efektif itu di perusahaan ini? Harus. Itu kalau kita tidak melakukan itu, ini menyangkut tentang harga diri. Iya. Harga diri perusahaan apabila tidak memanusiakan manusia. Karena kalau kita tahu dulu misalnya begini, supaya mengerti kaitannya. Kalau dulu mungkin dalam istilah manajemen ada namanya in the box. Jadi semua berjalan di dalam keteraturan, in the box. Kemudian kita belajar berkembang, ada istilahnya orang yang maju harus out of the box, gitu dia. Out of the box. Out of the box adalah dilakukan pada masa-masa dahulu. Pada masa sekarang yaitu ya kayak adik-adik ini ya, Gen Z ya, atau namanya generasi strawberry ya. Cantik di luar, kita kan begitu. Itu tidak boleh lagi out of the box. Tidak boleh. Mau. Sekarang yang berlaku adalah no box. Jadi kotaknya itu nggak ada lagi. Perbedaan out of the box dengan no box, anak-anak sekarang suka work from home. Kalau yang sebelumnya, zaman saya, kebanggaan itu kalau jam 6 pagi keluar dari rumah pakai baju putih, nyetok angkot. Kerja nih gitu. Kalau yang sekarang nggak peduli mau ngantor, kalau bisa kantornya di sebelah tempat tidur, penting cuannya masuk tiap hari. Nah itu dia out of the box. Konsep out of the box itu gimana dalam hubungan industrial? Jadi out of the box ini konsepnya kerjanya extraordinary namanya. Extraordinary bekerja tanpa batas, nggak ada ruang-ruang, nggak ada sekat-sekat, itu dia. Kemudian bagaimana melaksanakan kerja extraordinary di dalam hubungan industrial? Working like the owner. Bekerja seperti pemilik perusahaan. Jadi saya bekerja bukan karena my boss. Karena departemen ini, pekerjaan ini punya saya. Bukan karena saya kerja karena ada target. Kasih target 100, kenapa gitu? Kalau orang lama bilang begini, kalau misalnya target 100% dapat, bonusnya berapa bulan? Ini menyangkut hubungan industrial. Oh, bonus 3 bulan? Enggak. Pencapaian 105% itu adalah gaji. Di atas 105% itu baru ada bonus. Jadi hubungan industrial juga begitu. Kalau katanya hubungan industrial itu dilakukan dengan benar, itu sih nggak ada yang wow. Tapi orang harus nyaman di dalam challenge yang luar biasa. Jadi challenge-nya jangan dibuat supaya kita dapat, enggak. Challenge itu yang bisa kita capai, tapi orang lain wow juga, gila nih. Dia bisa dapat kok kita enggak. Itu dia. Nah, itulah yang zaman sekarang ini yang harus dilakukan. Hubungan industrial adalah satu konsep memanusiakan manusia. Tidak lagi konsep seperti dulu namanya single talent.
Sekarang harus multi talent karena dunia ekonomi. Kalau dulu menggerakkan TV orangnya 1000, sekarang kita di sini hanya 200 dan berjalan. Ikut kontributor dari lapangan ada 400. Itu kita lakukan dan gaji kita di atas rata-rata. Gitu ya. Berarti lebih fokusnya bagaimana kita memberikan upah yang lebih gitu dan juga memaksimalkan talent atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan seperti itu Pak. Ya, konsepnya tadi itu yang saya bilang, give good, get good gitu. Tapi harus diingat ROI-nya, return of investment. Jadi kalau pengusaha dia bilang, I give you my money, when my money back. Jadi bukan kembali uang saya 10 times dong. Kan ada kewajiban bank, ada kewajiban CSR, ada kewajiban career planning, kan itu bisa ditarik. Jadi pekerja juga tanggung jawabnya bagaimana menciptakan profit margin kepada perusahaan terhadap jabatannya. Oke. Yang tadi sudah Bapak jelaskan kan tadi tentang pendapatan dan segala macamnya. Dan yang ingin saya tanyakan saja adalah, jadi gini Pak, dalam perusahaan pasti ada senang dan susahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa strategi Bapak atau kantor ini bila terjadi konflik antar karyawan agar sejahtera kantornya? Ya. Sebenarnya kalau terjadi konflik antar karyawan karena KPI-nya yang nggak jelas, Key Performance Index yang tidak jelas. Jadi seseorang mau kerja yang lain, ini kerja sana, job desk-nya overlapping. Tetapi di kita tidak pakai KPI di sini, pakai OKR. Mungkin ini OKR banyak orang belum mengerti OKR, Objective Result. Jadi tren bagaimana? Jadi kalau dia kasih yang terbaik, ya dia dapat yang terbaik. Tidak sekedar angka. Karena kalau KPI itu berlaku 1 tahun, kalau OKR berlaku 1 bulan. Review tiap bulan aja, tiap bulan. Gitu dia. Jadi harus profesional, harus profesional. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak sampaikan juga ya, bagaimana kalau di Nusantara ini kita tahu pasti kita akan menemui yang namanya tantangan atau hambatan terkait perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi ini kan perusahaan televisi nasional gitu ya, pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan dengan sangat cepat dan kebetulan juga berkaitan dengan teknologi. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih Bapak menghadapi tantangan-tantangan tersebut kepada para karyawan atau para pekerja seperti itu Pak? Iya, begini, tantangannya berbeda dengan TV konvensional, gitu ya. Kalau TV konvensional ada dibuat program, konsepnya dibuat, programnya jadi, kemudian manajemen berjuang bagaimana program itu diterima oleh pemirsa. Nah itu dia. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh itu dilakukan. Kalau gitu, ya sebulan ambruk dah. Contohnya klien-klien saja lah, ya, yang muda-muda. Jangan-jangan klien 1 bulan belum tentu nengok TV. Kalau kita dulu kalau nggak nengok TV nggak hidup tuh. Buka TV-nya grundig lagi, ada jendelanya. Jadi konsep sekarang adalah pasar maunya apa kita buat. Pasar suka orang nungging-nungging, kita buat yang nungging-nungging. Seperti itulah contohnya. Jadi orang tertarik. Nah, yang bergabung di perusahaan kita adalah orang yang sensitif terhadap itu. Kita perlu cari orang yang agresif, tapi bukan reaktif. Itu dia. Jadi contohnya kita mau kuliah nih. Kalau zaman saya dulu, kata orang tua saya gini, Ruth, lu harus jadi pertanian, sekolah pertanian loh. Karena saya basically orang pertanian. Gitu dia. Kenapa? Bapak orang pertanian, bapakmu. Di mana-mana orang pertanian, pasti bisa pertanian. Padahal orang yang sukses sekarang adalah orang berkeahlian khusus, SMK. Gitu dia. Contohnya apa yang terjadi sekarang? Sarjana S1 sulit cari kerja, kenapa? Ada 2 faktor. Lapangan kerjanya berkurang, yang kedua jatah S1 dia S2. Yang memenangkannya di mana? Kerja dulu dong. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua apa? Networking dong. Semester 5 dia harus sudah tahu perusahaan yang berapa dia pegang. Caranya gimana? Magang. Dikenal. Karena kalau sekedar CV kita nggak pegang, itu cuma basa-basi doang. Tapi ditanya ini orang siapa, barangnya siapa, yang kenal ini orang siapa,
kenal nih, panggil, kita tes. Kalau misalnya tapi nggak ada yang kenal nih, IP-nya 3,9, nanti lah kita bilang gitu. Karena kalau sekedar tulisan, kucing dalam karung. Gitu dia. Jadi konsepnya dalam hubungan industrial itu bahwa seseorang itu harus duduk pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, apalagi satu lagi, pada momen yang tepat. Momen ini yang kita dapat, momen yang harus dapat. Kalau itu masuk, semua orang pasti happy. Gitu dia. Happy bukan bicara total RP-nya. Gitu dia. Kita gaji 9 juta, nggak cukup kan Pak? Karena kredit HP yang terbaru seri 16, mereknya tit, gitu kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa membalans, kita pakai Samsung S9, S8 masuk juga, karena lagi bisnis. Jadi kita yang mengatur manajemen kita supaya kita bisa nyaman dan masuk ke dalam hubungan industrialnya itu dia enak. Karena kalau profil kita, sikap kita nggak benar, perusahaannya salah, undang-undangnya salah, semua jadi bermasalah. Itu nanti dalam belum hal ini nabrak-nabrak dia, gitu dia. Baru bilang perintah lembur lah, inilah. Padahal lembur juga harus ada ketentuan 25% dari jam kerja, dari gaji. Oh saya 60%, yang nyuruh siapa? Kan itu dia. Oke. Nah, gimana ya? Seru banget ya bincang hari ini. Kita mendapatkan insight baru, ilmu baru yang mekanisme hubungan industrial yang ada di gedung NTV ini. Kita jadi tahu bagaimana Bapak mempekerjakan karyawan, memanusiakan manusia dan sebagainya. Jadi karyawan pun juga ikut senang dan tercipta lingkungan yang sehat di kantor ini. Ya, mungkin saya tambahkan kita ada program dari tim talent kita bahwa kita rutin melakukan training motivation. Jadi pembicaraan saya juga ada GM kita, head talent kita Ibu Felicitas. Bagaimana budaya di perusahaan, kita training nih budaya sehingga setiap orang kenal, karena sini banyak lantainya nih, nggak boleh lulu gua gitu, siapa gitu, dia harus kenal. Ada semangat paginya, kayak kita salamnya biar jam 10 malam semangat pagi, orang tanya kok semangat pagi, biar jam 10 malam semangatnya seperti di pagi hari gitu dia. Nah, gimana bro gitu biasa. Dan kita tidak mengkultuskan jabatan. Kalau direksi harus nunggu, enggak. Pagi Pak, siang Pak, selamat pagi Pak, ya yuk bro gitu biasa aja. Yang penting adalah goalnya apa. Dan ada ketentuannya, ada seragamnya, sepatunya. Contohnya kita boleh pakai sepatu putih, tapi tidak boleh pakai sepatu warna putih. Iya, dulu putih, sekarang udah coklat. Oh begitu ya. Jadi dikaitkan dengan hubungan industrial itu juga dari situ kita bina. Karena dia jadi manusia menghadapi challenge yang berat, dia berjalan setiap hari, dia hubungan dengan teman setiap hari, hak-haknya semua dia bisa terima. Kalau hatinya tidak enak, tidak bersih, sebaik apapun diberikan tetap kurang. Gitu dia. Oke, mungkin pertanyaan terakhir saya mau bertanya yang lebih krusial ya Pak ya. Karena kan memang kami melihat untuk Bapak pengalamannya sudah cukup panjang nih Pak. Nah, ada nggak sih Pak permasalahan hubungan industrial yang Bapak pernah temui di perusahaan lain? Karena kan kalau kita lihat ya ada banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan gitu. Misal ketidakadilan antara karyawan dengan perusahaan, atau mungkin perusahaan yang tidak ingin mensejahterakan karyawan, hanya fokus kepada perusahaan tersebut gitu. Ada nggak sih Pak? Kalau misalnya ada, mungkin Bapak ada saran terkait perusahaan tersebut seperti itu. Bagaimana Bapak? Oke, mungkin saya bahas begini. Perusahaan yang tidak mensejahterakan karyawannya pasti ditinggalkan. Ya, anak-anak sekarang itu dia lebih suka gajinya murah, 2 juta, pulang kerja duduk di Starbucks, dia sedikit ngerokok, pakai dasi, gitu dia. Jadi berbeda. Kalau dulu nggak bekerja, kalau bisa sampai pensiun untuk perusahaan, enggak. Sekarang kutu loncat doang, nggak cocok sini, pindah sana. Nah itu tren sekarang. Jadi tidak ada sedikit pun konsep pemikiran perusahaan untuk mengakali kesejahteraan pekerjaannya, gitu dia. Dan juga mengakali terhadap undang-undang tenaga kerja, hubungan industri itu tidak ada sama sekali. Jadi perusahaan ya harus melakukan itu, dan orang-orang yang ada di sini harus bekerja
lurus gitu dia, bekerja lurus. Fungsi dari HRD bukan menerapkan peraturan, diingat ya, tetapi menjaga semua orang, termasuk perusahaan, belajar atau bekerja, bertindak di dalam koridornya. Gitu dia. Harus pakai win-win solution, tidak boleh win and lose. Gitu dia. Mungkin sebelum penutup ya. Ada tadi pertanyaan kedua apa tadi ya? Pertanyaan kedua yang di awal Pak? Atau yang mana? Yang barusan. Oh, permasalahan. Ah. Gitu. Saran Bapak Ya. terkait Permasalahan contohnya yang ada di tempat kita adalah kita kan banyak rekrut orang-orang baru nih dari banyak perusahaan nih. Orang lama lambat, bukan tidak mau, lambat untuk menyesuaikan diri bahwa orang baru adalah sebagai challenge. Bagaimana yang terjadi? Mereka selalu jadi reaktif. Kok gitu sih? Dulu kita nggak gini, gitu dia. Padahal kita ketahui, dulu kita kalau punya VW Kombi udah keren tuh. Sekarang mah mesti Ferrari, gitu dia. Nah, mungkin yang sering terjadi adalah menganggap dirinya cepat. Speed kita udah full nih. Dia lupa. Dia naik Kijang tahun 2011. Lupa dia, perusahaannya itu naik Ferrari yang larinya 160 km per jam. Jadi ketinggalan. Jadi problem yang terjadi kalau orangnya lama tidak mau mengejar konsep-konsep yang baru. Yang kita lakukan adalah memanggil mereka, mengajak mereka berubah, berikan motivation. Yang bisa berubah kita kasih reward, yang tidak bisa kita selesaikan. Itu dia. Jadi ada reward and punish, bukan punish and reward. Ya, orang taunya punish and reward kan, kita reward dulu. Gitu. Karena yang terjadi nanti ketidakadilan itu yang tidak mampu mengikuti zaman akan tersisihkan secara alam, namanya suksesi. Gitu dia. Kalau perkara adil tidak adil itu namanya abu-abu. Kalau dalam sidang dibilang yang kalah itu tetap nggak adil, yang menang itu adil, walaupun mungkin sidangnya ya sidang-sidang gitulah. Oke. Oke Pak, mungkin terakhir ya Pak, mungkin Bapak boleh memberikan saran nih kepada para pekerja, khususnya tadi Bapak sampaikan Gen Z ataupun generasi milenial yang hari ini sedang berjuang bekerja gitu. Boleh Bapak berikan semangat kata-katanya Pak? Ya, menyambung yang tadi lanjutan tentang saran ya. Ya, saran dulu ya. Saran kepada pekerja dan juga perusahaan harus selalu hadir di tengah-tengah pekerja. Itu aja. Karena yang kantornya pakai kelambu tidak mengetahui anak buah digigit nyamuk. Gitu dia. Makanya kita lihat kalau kita jalan-jalan di ruangan kita ini, semua mau dinding, direkturnya semuanya kaca. Jadi tahu mereka, bos tidur rupanya ketahuan ya. Nah, untuk generasi milenial, saya cuma bilang begini. Saya banyak melakukan rekrut dari level direksi sampai di bawah. Apalagi banyak anak-anak magang, kalau magang di tempat kita ini interviewnya satu-satu dengan saya, kita lihat aja. Langsung bapak. Setiap orang, terutama yang generasi strawberry tadi itu, harus tanya sama dirinya, what is my product? Jadi kalau saya interview, tanya, what is your product? Apa yang kamu hasilkan? Kalau kita sudah bisa jawab itu, no problem. Yang sering terjadi, kita tidak punya produk, masuk ke satu perusahaan dan kita belajar di situ tidak boleh. Kita masuk ke perusahaan, kita harus menghasilkan sesuatu dari gaji kita, bukan untuk belajar. Belajarnya is okay, learn by doing. Tapi konsepnya saya bisa kerja di sini Pak dan saya bisa belajar. Belajar itu nggak perlu dibilang. Saya bisa menghasilkannya. Dengan belajar saya, kualitas saya yang 8, mungkin besok 12. Bukan 11 yang waktu kampanye dulu, enggak. Diminta 10, kita kasih 11. Gitu. Saya pikir. Jadi kuncinya apa? Kerja extraordinary. Extraordinary, working like the owner. Jadi bukan yang beliau yang punya ini, saya pemilik perusahaan ini. Di mana pemiliknya? Di job desk itu. Itu punya saya. Dan saya harus dapat. Untuk mendapatkan itu, saya akan tarik semua orang supaya mengunggulkan saya. Itu kuncinya. Jadi itu bunyinya kita
Nggak ada, mungkin itu bincang-bincangnya ya menarik ya Pri. Jadi kita juga tahu gimana sedang terjadi di sini dan juga hubungan industrial yang terjadi di kantor ini. Jadi ya untuk anak-anak generasi Z atau generasi strawberry tadi ya jangan malas. Jangan malas dan jangan maunya dibayar gede tapi disuruh kerja itu nggak mau. Mungkin saya tambahkan, kalau untuk generasi milenial, let's making money. Ya. Begitu dong. Ayo kita bikin uang nih, kita cari duit dah. Kita mau khotbah 3 jam, duitnya berapa? Kalau khotbah juga dibilang, misalnya ada orang khotbah nih, contohnya perjanjian 30 menit, data panitia, Pak tambah setengah jam lagi, kita mau tambah, tapi amplop udah dilem belum? Nah, di situ. Jadi kalau kita mau sukses, mari sama-sama buat uang. Let's making money ya, betul sekali teman-teman. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan ya, begitu juga dengan saran untuk kita sebagai generasi Gen Z ya, ataupun buat para kakak-kakak atau ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya yang sedang saat ini berjuang, bekerja seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup dari Bang Sabel ada yang mau ditambahkan nggak nih? Ya pokoknya dari saya pribadi sebagai generasi Z, jujur saya juga masih sedikit malas untuk bekerja. Cuman balik lagi ke mindset, kalau saya tidak kerja untuk jajan dan semacamnya itu dari mana? Masa iya kita mau terus dari orang tua terus kan? Apalagi sudah dewasa juga. Jadi ayo lawan rasa malas itu untuk diri sendiri. Mungkin itu harus. Let's making money. harus karena kalau seri I 16 harus pakai uang juga. Betul. Terima kasih Bapak Rudi untuk Bapak. materi sharingnya tadi sudah disampaikan, banyak sekali ilmu-ilmu baru ya, dan mungkin teman-teman tadi sudah dengarkan bersama-sama materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Rudi yang nanti bisa kita terapkan di dunia pekerjaan kita di masa mendatang. Mungkin itu dari kami, saya Prita Briliana Sari dan rekan saya Bisa berangkat. pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore semuanya. Bye bye.